Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proposal kami tentang analisis komponen berpikir kritis dalam teknologi komunikasi di era digital. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ade yang mengizinkan kami untuk mempresentasikan proposal kami. Sebelum kami mempresentasikan proposal kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Hanun Nafisah sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Nama saya Aulia Maharani sebagai penyaji materi. Saya Edo Ahmad sebagai penyaji materi. Saya Muhammad Zahran sebagai penyaji materi. Saya Rian Romalika Sari sebagai penyaji materi. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena terkendala jaringan. Latar belakang masalah. Dalam berkomunikasi yang baik, maka diperlukan pemikiran yang kritis dalam menerima maupun memberikan informasi. Terlebih saat ini perkembangan teknologi dan kinerja manusia semakin maju. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang mengandung hoaks dalam berkomunikasi. Banyak orang yang tidak mempertanggungjawabkan tulisannya dengan bijak dan dengan kurangnya berpikir kritis di zaman era digital ini. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Analisis Komponen Berpikir Kritis dalam Teknologi Komunikasi di Era Digital. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di penelitian kali ini kami menemukan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja unsur-unsur yang termasuk dalam komponen berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana komponen berpikir kritis dapat berpengaruh pada teknologi komunikasi di era digital. Dan yang ketiga adalah mengapa teknologi komunikasi berpengaruh terhadap era digital. Oke, selanjutnya ada landasan teori yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada pengertian analisis. Pengertian analisis menurut Jogianto dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Yang nomor 2 yaitu ada pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis bagaimana didefinisikan oleh National Council for Excellence in Critical Thinking. Pernyataan oleh Michael Scriven dan Richard Paul disajikan pada Konferensi Internasional tahun ke-8 tentang pemikiran kritis dan reformasi pendidikan musim panas tahun 1987. Berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mengintensis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Dalam bentuk teladannya, ini didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang melampaui pembagian materi pelajaran, kejelasan, akurasi, presisi, konsistensi, relevansi, bukti yang kuat, alasan yang baik, kedalaman, keluasan, dan keadilan. Dan unsur-unsur berpikir kritis yaitu ada 6 menurut Ennis yang disingkat menjadi Frisco. Yang pertama fokus, yang kedua reason, yang ketiga inference, yang keempat situation, yang kelima clarity, yang keenam overview. Dan ada juga komponen-komponen berpikir kritis. Menurut buku Paul and Elder, komponen berpikir kritis menjadi 3. Yang pertama yaitu elemen berpikir kritis yaitu tujuan, pertanyaan, informasi, konsep, asumsi, simpulan awal, dampak, dan sudut pandang. Yang kedua ya standar berpikir kritis yaitu kejelasan, akurasi, relevan, logis, dan keberimbangan. Dan yang ketiga yaitu karakter intelektual. Intellectual humility, intellectual courage, confidence in reason, intellectual perseverance, intellectual integrity, intellectual empathy, intellectual autonomy, dan intellectual fair-mindedness. Yang ketiga adalah pengertian teknologi dan jenis-jenis dari teknologi.
Menurut Mariono, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenis-jenis teknologi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknologi komunikasi, yang kedua adalah teknologi transportasi, dan yang ketiga adalah teknologi informasi. Yang keempat ada pengertian era digital dan dampak positif negatifnya. Era digital merupakan masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan teknologi digital tentunya banyak dampak yang dirasakan dalam era digital tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses. Yang kedua itu meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dampak negatif era digital. Yang pertama itu adanya sebuah ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran secara pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Selanjutnya, Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif dengan teknik analisis melalui survei dan kuesioner analisis. Oke, selanjutnya ada populasi. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 1.200 mahasiswa Universitas Pertamina sebagai populasi yang diambil secara acak. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 120 mahasiswa dari Universitas Pertamina yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang diambil secara acak. Dari penelitian yang kami lakukan, kami dapatkan simpulan dan saran berupa berikut ini. Yang pertama adalah simpulan. Poin pertama, berkembangnya teknologi komunikasi di era digital mampu membuat mahasiswa mengembangkan pemikiran menjadi lebih kritis. Contoh kasusnya adalah mahasiswa di zaman sekarang, di era digital sekarang ini, banyak yang terjun hingga bahkan ke dunia politik, di mana mereka biasanya menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah apabila terjadi suatu ketimpangan dalam pemerintahan. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut, mahasiswa sangat membutuhkan pemikiran yang kritis agar opini dan tujuan mereka bisa tersampaikan secara sistematis dan terstruktur. Poin yang kedua adalah, faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir kritis adalah ketika seseorang bertemu dengan suatu permasalahan yang mendorong seseorang tersebut untuk berpikir secara logis. Salah satu standar berpikir kritis adalah berpikir secara logis. Dengan menerapkan standar berpikir kritis, permasalahan yang kita hadapi akan lebih mudah dan juga kita dapat menyelesaikannya secara sistematis. Yang kedua yaitu saran. Pengembangan dalam berpikir kritis dapat dijadikan mata kuliah tersendiri pada universitas. Contohnya di universitas kami sendiri yaitu Universitas Pertamina, program studi komunikasi telah menerapkan mata kuliah berpikir kritis, begitu pula universitas lainnya. Dengan adanya berpikir kritis dapat membantu seseorang menjadi mudah berkomunikasi dengan baik dan benar. Berpikir kritis mampu menyusun secara terstruktur dan sistematis suatu hal yang ingin kita sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita di era digital saat ini. Salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih semuanya.